sebenarnya nggak semua perempuan itu mengalami yang namanya PMS. Hai sahabat YKB. Sahabat IKB, balik lagi bareng gue Alvin dan teman gue Nira. Kita dari Tabu.id di acara Tabu. Nah, seperti episode-episode sebelumnya, kali ini kita juga bakal membahas topik seputar kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, topik yang bakal kita bahas hari ini menurut gue relevan banget untuk kita semua karena ini merupakan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi kita hari ini bakal membahas apa nih? Apa ya? Hari ini kita akan membahas PMS alias Premenstrual Syndrome. Oke. Jadi kita hari ini bakal membahas premenstrual syndrome. Nah, seperti biasa kita bakal menjawab beberapa pertanyaan seputar PMS itu. Nah, kita langsung mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang super basic banget. Apa sih itu premenstrual syndrome? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari kata-kata yang menyusunnya, premenstrual dan syndrome, ada dua kata yang menyusun PMS ini, yaitu pertama premenstrual yang artinya sebelum menstruasi, dan juga kata syndrome, yaitu yang berarti kumpulan gejala perilaku, emosi atau kesehatan fisik yang diasosiasikan dengan suatu kondisi kesehatan fisik ataupun mental. Jadi kalau kita gabungin si premenstrual syndrome itu dapatlah kita PMS, yaitu kondisi yang mempengaruhi fisik, emosi dan juga perilaku seseorang yang biasanya terjadi sebelum menstruasi gitu. Nah, biasanya kalau kita mau lebih spesifik, biasanya gejala PMS itu dimulai 5-11 hari sebelum menstruasi dan biasanya bakal hilang ketika menstruasi terjadi gitu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Halo? Oh ya, pertanyaan selanjutnya adalah semua cewek pasti ngalamin PMS ya? Iya nggak nih? Jadi, emang PMS itu sangat dekat. Maksudnya kalau misalnya aku ngobrol sama teman-teman, teman-teman perempuan lainnya, pasti kita juga sangat sering relate tentang PMS gitu ya, karena ini sangat mengganggu banget gitu. Nah, jadi tapi memang sebenarnya nggak semua perempuan itu mengalami yang namanya PMS. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu studi di 8 negara, jumlah perempuan yang mengalami PMS itu sebenarnya berbeda-beda menurut tingkat keparahan gejala-gejala PMS ini. Karena memang gejala PMS ini kan tingkat keparahannya juga bisa bervariasi gitu ya. Jadi untuk PMS yang ringan itu ada 40% yang mengalami, jadi 40% perempuan, bahkan nggak nyampe setengah ya kalau yang ringan itu. Iya. Lalu untuk mengalami PMS yang sedang dengan gejala seperti yang lebih banyak gejala psikologis kayak misalnya cemas atau moody atau mungkin gejala depresi, mudah marah dan seterusnya, itu ada 28,7%. Jadi hampir 30%. Lalu untuk yang mengalami PMS sedang dan yang gejalanya itu biasanya lebih banyak gejala fisik, misalnya sakit kepala, sakit punggung, payudara membengkak dan lain-lain, itu ada 21,9%, jadi 22% lah ya. Lalu untuk PMS yang parah itu sebenarnya kurang dari 10%, yaitu 8,6%. Jadi yang paling banyak tentunya yang mengalami PMS yang ringan gitu. Jadi kebanyakan orang kalau misalnya pun mengalami PMS, mereka gejalanya cukup ringan gitu. Lalu yang paling parah itu yang persentasenya paling dikit gitu sih. Jadi nggak semuanya ya. Jadi nggak semuanya. Jadi ada teman-teman kita di luar sana, perempuan-perempuan yang tidak mengalami gejala PMS sama sekali. Nah itu jujur gue iri sih. Gue pengen jadi perempuan kayak gitu. Kalau gue sih kalau bisa gue sih mungkin kayak agak ringan, kadang-kadang bisa agak sedang gitu sih. Tapi ya
yang pasti kita ini nggak sendiri kok teman-teman. Jadi Betul there are banget. many people, maksudnya ada banyak sekali perempuan di dunia ini yang mengalami hal yang sama juga. Oke. Benar banget. Terus Vin, kalau gejala-gejalanya apa aja tuh biasanya? Oke, jadi mungkin tadi udah sempat disinggung sendiri ya, sedikit ya tadi gejala-gejalanya itu apa aja. Jadi kalau tadi teman-teman sempat menyimak, gejalanya itu sebetulnya bervariasi banget, tapi gejala yang banyak ini itu bisa dikategorikan atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama gejala fisik. Gejala fisik adalah gejala-gejala yang berhubungan dengan badan kita. Jadi misalnya kayak payudaranya membengkak, atau misalkan mengalami diare, sakit perut, merasa mual, kram, sakit kepala atau sakit punggung. Atau bahkan ada beberapa perempuan juga yang jadi tambah sensitif atau tambah peka sama cahaya atau suara. Jadi misalkan biasanya cahaya dengan intensitas begini tuh biasa aja, terus tapi ketika dia mengalami PMS jadi lebih sensitif daripada biasanya. Itu untuk gejala fisiknya. Nah kalau gejala psikisnya itu misalnya jadi lebih cepat marah, atau misalkan jadi perasaannya jadi lelah kok capek terus gitu. Terus mungkin ada gangguan tidur juga, jadi lebih sulit untuk tidur, atau misalkan jadi tidur terus malahan, jadi pola tidurnya terganggu. Terus misalnya juga ada perubahan dari nafsu makan, dan juga misalkan ngidam makanan tertentu nih. Misalnya, oh jadi kok selama PMS, selama sebelum menstruasi gue jadi kepengen coklat terus, atau kepengen makan Indomie terus. Jadi ngidam makanan juga merupakan salah satu gejala psikis dari PMS. Selain itu juga ada gejala seperti kecemasan, depresi, perasaan sedih yang terus-menerus, terus menangis tanpa sebab, terus moodnya yang berubah-berubah, dan juga bisa mengalami penurunan gairah seksual. Nah, walaupun memang banyak banget, nggak semua perempuan ketika mengalami PMS mengalami semua gejala yang tadi kita sebutkan, karena jadi setiap perempuan itu bakal memiliki pengalaman PMS yang berbeda-beda. Mungkin ada yang mual saja, atau misalkan ada yang dia lebih didominasi sama gejala psikisnya, dia jadi lebih mudah marah, atau misalkan jadi merasa lelah terus gitu. Jadi gejalanya ada banyak, tapi nggak semua gejala tersebut dialami oleh semua perempuan yang mengalami PMS. Nah, satu hal yang penting juga terkait gejala, teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengalami gejala PMS yang parah banget, yang udah sampai mengganggu kehidupan kalian sehari-hari, misalnya kalian jadi nggak bisa fokus di sekolah, atau misalkan di tempat kerja kalian jadi nggak bisa kerja, atau bahkan kalian jadi ada beberapa bahkan yang jadi bahkan untuk bangun dari kasurnya jadi sampai nggak bisa karena sakitnya. Nah kalau kalian sudah merasakan gejala-gejala yang parah seperti itu, Tabu sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan lainnya, agar ditelusuri nih kenapa bisa sampai gejala yang separah itu, dan hal apa yang bisa dilakukan untuk menangani gejala tersebut sehingga kalian bisa lagi beraktivitas dengan normal. Gitu teman-teman. Ya, setuju. Jadi jangan sungkan untuk kamu cari bantuan ya, jangan merasa bahwa kamu harus mengatasinya sendiri gitu ya. Oke. Lalu mungkin pertanyaan yang selanjutnya yang aku juga jujur sering banget tanyain ke diri aku sendiri, kayak kenapa sih gue harus mengalami gejala-gejala ini yang sangat annoying dan sangat sakit. Dan sebenarnya jawabannya kadang agak kurang, satu sisi agak kurang memuaskan juga sih, soalnya penyebab pasti PMS itu juga belum diketahui. Maksudnya kayak kita juga nggak bisa bilang kan penyebabnya pasti ini A gitu. Jadi para ahli juga belum, maksudnya kayak belum tahu fix banget yang mana gitu. Tapi ada beberapa faktor ya yang dianggap mempengaruhi munculnya PMS. Yang pertama itu adalah siklus perubahan hormon selama kita menstruasi gitu. Jadi dalam siklus menstruasi kita itu kan ada banyak perubahan hormon-hormon perempuan ya, estrogen, dan progesteron dan seterusnya. Itu mereka fluktuatif gitu, ada berubah-ubah, dan itu mungkin berpengaruh ke gejala-gejala PMS itu, karena memang
ditemukan bahwa gejala PMS itu juga berubah sejalan dengan perubahan hormon di siklus menstruasi kita gitu. Dan memang cenderung gejala-gejala PMS ini cenderung hilang juga ketika perempuan sudah mengalami menopause, atau yang ketika perempuan sudah ovariumnya sudah tidak menghasilkan telur lagi, sehingga perempuan itu udah nggak bisa bereproduksi. Nah, itu biasanya gejala PMS. Jadi pertama mereka juga udah nggak ada siklus menstruasi, dan kedua juga udah nggak ada gejala PMS gitu. Tapi lalu yang kedua juga ada nih yang mengaitkan gejala PMS dengan perubahan kimiawi di otak. Karena di otak kita itu kan memang ada sebuah satu zat kimia yang namanya neurotransmitter. Nah, jadi si neurotransmitter ini juga diduga berperan terhadap gejala-gejala kita gitu, dan apalagi gejala-gejala perubahan mood kita gitu. Nah, karena juga ada penelitian yang menemukan bahwa pada orang-orang yang mengalami gejala PMS ini, jumlah serotonin, itu salah satu neurotransmitter juga ya, jumlah serotonin di otaknya itu cenderung menurun sebelum menstruasi terjadi. Nah, jadi ini kan kayak pas gitu ya sama gejala-gejala PMS gitu. Jadi mungkin yang tadi hormon sama zat kimiawi di otak atau neurotransmitter itu mungkin berpengaruh. Iya begitu teman-teman. Jadi sayangnya karena si hormon ini, karena si neurotransmitter ini kayaknya ya, jadi kita harus mengalami gejala-gejala ini. Lanjut. Dikhianati oleh tubuh sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih caranya buat menangani PMS? Nah, jadi teman-teman sebenarnya ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu kalian ketika kalian menghadapi gejala PMS. Yang pertama adalah mengubah diet atau mengubah konsumsi makanan. Jadi dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang. Misalnya makanan-makanan seperti gandum, buah, dan sayuran. Nah, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kadar kalsium dengan mengkonsumsi produk susu, sayuran hijau, atau misalnya ikan-ikan. Nah, disarankan juga untuk menghindari makanan terlalu banyak mengandung garam, karena kalau misalkan kadar garamnya terlalu banyak tubuh itu bisa menyebabkan mual juga. Selain itu juga disarankan untuk menghindari konsumsi kafein dan juga alkohol. Jadi saran pertama adalah coba untuk mengubah diet kalian menjadi diet yang lebih sehat dan lebih seimbang bagi kesehatan. Nah, saran yang kedua adalah untuk olahraga secara rutin. Nah, jadi ini memang udah banyak banget penelitian yang menemukan, dan juga mungkin secara personal kalian juga pernah mengalami hal ini, yaitu olahraga secara rutin bisa membuat kalian merasa lebih sehat, lebih segar, lebih sehat, lebih kuat fisiknya. Jadi olahraga hanya 30 menit saja, kalau misalkan dilakukan secara rutin, bisa membuat kamu lebih sehat secara fisik dan lebih sehat secara mental. Nah, ini bisa mengurangi rasa lelah serta mood, depresi, dan juga cemas yang tadi merupakan gejala psikis dari PMS. Nah, tips yang ketiga adalah mengurangi stres. Nah, tips ini memang lebih gampang diomongin dibandingkan dilakukan, karena kalau misalkan kita kayak saat orang, ya lu jangan stres lah, itu gampang banget, tapi memang dalam praktiknya nggak segampang itu. Nah, kita bisa mengurangi stres dengan pertama mengurangi sumber-sumber stres kita. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang membuat kita stres dan hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang nggak perlu ada di kehidupan kita, ya kita cut lah sumber-sumber stres tersebut. Misalkan kalau kita stres gara-gara baca buku novel tertentu, kita kepikiran terus kok si A jadian sama si B. Nah, coba kita perlahan-lahan nggak terlalu fokus lagi sendiri. Ketika ada sumber stres yang bisa kita hilangkan, coba kita hilangkan. Nah, selain itu juga bisa kita melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan diri kita. Nah, selain itu kita juga bisa coba teknik relaksasi untuk membantu mengelola rasa cemas yang mungkin dirasakan ketika mengalami PMS gitu. Nah, untuk tips yang keempat adalah tidur yang cukup. Walaupun ini mungkin kelihatannya cukup sederhana ya, cukup tidur 7 jam dan 8 jam, tapi memang tidur yang kurang itu sudah terbukti bisa memiliki pengaruh negatif yang cukup besar bagi kemampuan kita untuk mengelola emosi dan juga bagi kemampuan kita untuk berpikir. Jadi kalau tadi kita karena PMS saja mungkin ada gangguan kita jadi lebih cepat marah,
kita jadi lebih mudah berubah moodnya. Nah, apalagi kalau ditambah kita kurang tidur. Makanya kalau misalkan teman-teman yang mengalami PMS dan juga sebetulnya nih berlaku untuk kita semua sih, cobalah untuk membuat tubuh kalian beristirahat yang cukup, jadi punya pola tidur yang sehat. Nah, lalu tips yang kelima adalah untuk mencatat gejala-gejala yang kamu rasakan. Nah, catatan ini dapat berguna banget untuk membantu kamu mengetahui cara-cara apa yang paling tepat untuk membantu kamu menghadapi PMS. Jadi katanya ada lumayan banyak tuh ya tips-tipsnya, mulai dari diet, terus olahraga. Nah, ketika kita mencatat apa yang kita lakukan dan dampaknya ke gejala PMS kita juga jadi bisa tahu nih, oh gejala PMS gue tuh paling berkurang kalau misalkan gue tidurnya cukup, atau misalkan oh ternyata kalau misalkan gue stres banget gejala PMS gue tambah parah. Jadi catatan ini membantu kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas hal-hal apa saja yang bisa memperparah dan memperburuk gejala PMS kita. Nah, yang keenam adalah kalau misalkan merasa sakit, kalian bisa coba untuk minum paracetamol dan juga coba untuk istirahat. Jadi kalau misalkan kalian merasa sakit, jangan dipaksakan untuk terus belajar, untuk terus bekerja, karena rasa sakit itu merupakan salah satu isyarat dari tubuh kalian bahwa yuk coba jeda sejenak, beristirahat sejenak gitu. Dan yang terakhir adalah ketika kalian mengalami gejala PMS ini, jangan lupa untuk be nice to yourself, karena kesehatan mental itu merupakan salah satu hal yang penting, bukan salah satu yang kesehatan mental merupakan hal yang penting banget untuk dijaga. Jadi ketika kalian mengalami gejala-gejala seperti PMS tadi seperti sudah disebutkan, coba untuk lebih mengasihi diri sendiri bahwa it's okay gue mengalami gejala-gejala seperti ini, it's okay ketika misalkan gue merasa sakit, gue merasa cemas banget, gue mungkin bisa jadi lebih nggak produktif, tapi hal tersebut nggak apa-apa. Hal tersebut nggak mengurangi derajat gue sebagai manusia, mengurangi nilai gue sebagai manusia, karena hal tersebut adalah hal yang harus gue lakukan untuk menjaga tubuh gue agar tetap sehat, baik secara fisik maupun secara mental gitu. Jadi ada 7 ya tipsnya. Pertama, mengubah diet. Kedua, olahraga secara rutin. Ketiga adalah mengurangi stres. Keempat, tidur yang cukup. Kelima, coba catat gejala-gejala yang kamu rasakan apa saja. Yang keenam adalah kalau merasa sakit bisa coba minum paracetamol atau obat rasa sakit lainnya. Dan yang ketujuh adalah be nice to yourself. Gitu. Ya. Makasih Kak. Ya teman-teman, aku secara personal pun udah beberapa kali menerapkan tips-tips yang tadi itu. Aku udah coba olahraga secara rutin, tidur, dan itu memang benar-benar berpengaruh. At least untuk membuat mindset dan kayak overall feeling kita untuk jadi lebih fit aja gitu. Dan ketika kita lebih fit, jadi ketika gejala-gejala tersebut menghantui kita, we feel better lah, nggak merasa terganggu itu gitu. Oke, teman-teman, setelah nonton video ini teman-teman jadi yang mengalami mens atau mengalami PMS jadi lebih tahu lagi gimana sih caranya kalau misalkan mengalami PMS untuk menghadapinya. Terus bagi teman-teman cowok yang mungkin nggak mengalami, ketika teman-teman perempuan kalian mungkin mengalami PMS, cobalah untuk lebih mengerti, karena itu merupakan kondisi it's an actual medical condition yang harus mereka jalani, dan itu nggak mudah gitu. Benar, jadi cowok-cowok jangan pada apaan sih cuman PMS doang gitu, jangan ya. Iya, jangan banget. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian belajar sesuatu yang baru hari ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa dipencet tombol like-nya, di komen, dan juga di subscribe, karena nanti selanjutnya kita masih akan ada video-video lagi bersama dengan YKB. Ya nggak, Fit? Yes, betul banget. Dan yang pasti nggak kalah seru dengan video ini. Oke. Bye-bye. Kalau gitu bye-bye sahabat YKB, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu, thank you for watching.